Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pengajian rutin kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nasib penduduk negeri itu kemudian? Allah mengatakan, "Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin." Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka ketika itu mereka mati. Allah tidak perlu menurunkan pasukan dari langit untuk menghancurkan mereka, seperti Allah pernah menurunkan pasukan untuk membela Nabi kita Muhammad SAW di saat perang Badar. Melainkan in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Allah hanya dengan soihah wahidah. Para ahli tafsir menerjemahkan kata soihah adalah teriakan, suara yang kuat. Dan ia merupakan azab dan siksaan yang menghancurkan mereka dan menjadikan mereka semuanya mati. Azab berupa soihah ini juga terjadi pada kaum Tsamud. Demikian juga pada kaumnya Nabi Syuaib. Kata soihah di dalam surat Yasin juga dapat kita jumpai pada ayat 49, ma yanduruna illa sayha wahidah. Kemudian pada ayat 53 di surat Yasin kita akan terangkan di kemudian hari, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Dua ayat tersebut, sayha artinya suara keras yang berupa tiupan sangkakala yang dibunyikan oleh malaikat Israfil. Kata-kata wahidah artinya suara keras itu hanya dengan sekejap, sekali saja mampu menghancurkan mereka. Seperti halnya tiupan yang suara yang keras itu di kemudian hari juga dengan sekejap dapat membangkitkan kembali manusia dari alam kubur mereka. Dalam ayat ini Allah ingin menggambarkan bahwa sangat mudah untuk menghancurkan mereka. Tidak perlu mendatangkan para tentara yang banyak, tetapi hanya dengan teriakan suara yang keras, yang dengan teriakan dan suara keras itu yang sangat kerasnya, mereka semuanya mati. Kata khamidun ini adalah kata khusus yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan mati, yang memberi pengertian bahwa tidak hanya sekedar kematian orang-orang biasa, tapi kematian orang-orang yang masa hidupnya sombong, kemudian merasa dikdaya, merasa kuat, yang ternyata hanya dengan satu teriakan saja mereka semuanya mati. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Apa yang terjadi pada penduduk negeri itu sama dengan penduduk negeri-negeri lain ketika kedatangan rasul dari Allah atau utusan-utusan dari Allah kepada mereka. Mereka selalu mengolok-olok bahwa utusan-utusan atau rasul dan nabi tersebut adalah pendusta dan pembohong. Dan itu yang terjadi pada masyarakat Arab jahiliyah, kaum kafir Quraisy, ketika Nabi kita Muhammad SAW datang dengan membawa risalah dari Allah kepada mereka. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Ayat ini sebagai pelajaran bagi kaum kafir Quraisy. Tidakkah mereka kemudian melihat dan mendengarkan cerita-cerita tentang berbagai kaum yang telah dimusnahkan oleh Allah akibat dari kemungkaran mereka, penolakan mereka terhadap utusan-utusan Allah dan terhadap risalah yang dibawa oleh mereka. Juga bisa menjadikan pelajaran dan peringatan bagi kita untuk kemudian kita tidak melakukan seperti apa yang kaum-kaum terdahulu melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertanyaannya adalah mengapa di hari ini banyak orang yang menolak risalah tauhid, menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan azab langsung seperti kaum-kaum terdahulu. Demikian juga mengapa kaum kafir Quraisy pada zaman Nabi Muhammad tidak langsung diazab oleh Allah atas penolakan mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan bahkan atas siksaan yang diberikan oleh mereka kepada Nabi kita Muhammad dan orang-orang Islam pada zaman itu. Inilah keistimewaan umat Muhammad. Risalah Nabi kita Muhammad adalah risalah lil alamin, untuk keseluruhan umat manusia sepanjang zaman, yang tidak ada rasul kembali yang didatangkan setelahnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Ini adalah keistimewaan umat Nabi kita Muhammad SAW, di mana pada zaman Rasulullah kaum Quraisy tidak langsung disiksa karena di dalamnya ada Nabi kita Muhammad, dan Allah tidak akan memberikan siksaan langsung kepada mereka di saat atau di mana Nabi kita berada di sekitar mereka. Demikian juga bahwa umat Nabi Muhammad masih diberi kesempatan untuk meminta ampunan kepada Allah, hingga mereka masih memperoleh kesempatan untuk bertaubat dan menemukan jalan yang benar. Demikian juga ini adalah misi bagi umat Nabi kita Muhammad sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, di mana misi umat yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
kita sebagai dai, penceramah, guru, kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan risalah tauhid, risalah atau ajaran-ajaran Islam kepada orang-orang di sekitar kita, walau ayat, meskipun hanya dengan satu ayat. Bapak, Ibu, dan saudara jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung dengan ayat-ayat berikutnya pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.